Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel, NIM 191020003, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu digital ekonomi. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang digital ekonomi. Apakah digital ekonomi? Ekonomi digital juga disebut sebagai ekonomi internet, ekonomi baru, atau ekonomi web. Ekonomi digital semakin terkait dengan ekonomi tradisional, membuat penggambaran yang jelas menjadi semakin sulit. Ini dihasilkan dari miliaran koneksi online seperti antara orang-orang, bisnis, perangkat, data, dan proses. Selanjutnya yaitu urgensi dari digital ekonomi. Ekonomi digital sedang mengubah bagaimana bisnis menjual produk dan jasa, serta bagaimana konsumen mengakses produk tersebut, tidak terkecuali di Indonesia. Ekonomi digital tidak melulu e-commerce, tetapi sudah mencakup online travel, ride hailing, dan online media. Pertumbuhan e-commerce diperkirakan mencapai 53 miliar dolar pada 2025 dari 12,2 miliar dolar di 2018. Diikuti online travel yang akan tumbuh menjadi 25 miliar dolar pada 2025 dari 8,6 miliar dolar di 2018. Sementara ride hailing akan meningkat menjadi 14 miliar dolar di 2025 dari 2018 di 3,7 miliar dolar. Terakhir, nilai transaksi online media menjadi 8 miliar dolar pada sementara CLSA memberikan estimasi penjualan retail online di Indonesia tahun 2018 mencapai 23,7 miliar dolar. Angka itu diperkirakan meningkat menjadi 58,6 miliar dolar pada 2020. Platform terbesar e-commerce di Indonesia adalah Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan Blibli. Penetrasi ekonomi digital itu memberikan peluang bagi pelaku usaha UMKM. Oleh karenanya, pemerintah mendorong pembangunan ekosistem ekonomi digital strategis yang salah satunya melalui UMKM Go Online. Pemerintah dengan beberapa marketplace dan startup di Indonesia sudah bekerja sama dan menargetkan 8 juta UMKM Go Online melalui gerakan nasional Ayo UMKM Jualan Online. Jumlah UMKM yang sudah berjualan online pada 2018 mencapai 4,9 juta usaha. Hingga tahun 2018, pemerintah sudah melakukan 4 program inisiatif yang berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga terkait, yaitu onboarding atau mendorong pelaku UMKM offline, active selling atau pendamping kepada para UMKM yang sudah go online untuk meningkatkan transaksi online, scale up business atau membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan skala bisnisnya hingga go internasional, atau gerakan mendorong pelaku UMKM meningkatkan jangkauan pasar menjadi internasional. Selanjutnya hasil presentasi narasumber webinar tentang e-commerce. Yang pertama yaitu e-commerce karena dengan berbelanja online, manusia tidak lagi harus pergi ke pusat perbelanjaan. Sekarang tinggal mengunjungi situs e-commerce dan berbelanja, segera transaksi selesai dan barang sampai di depan pintu rumah. Yang kedua yaitu dengan kemudahan yang beragam di e-commerce ini, Anda bisa memulai bisnis e-commerce karena ini adalah salah satu bisnis yang menjanjikan sehingga Anda tidak perlu ragu untuk mencobanya. Apa kaitannya e-government dan digital ekonomi? Salah satu tujuan e-government yaitu menggunakan digital ekonomi atau bisa disebut juga digital ekonomi merupakan platform untuk e-government karena
Di masa modern sekarang, semua sudah menggunakan teknologi dan itu sangat berpengaruh. Begitu juga di ruang lingkup pemerintah maupun pemerintahan. Itu. Selanjutnya, bagaimana sih anak muda dengan digital ekonomi? Di era digital dan revolusi industri saat ini, para milenial didorong untuk bisa beradaptasi. Hasil penelitian Institute for Development of Economic and Finance Index, kaum milenial yang dekat dengan era digital harus bisa menjadi anak bangsa yang tangguh dan bisa memanfaatkan dengan baik setiap peluang bisnis yang ada. Generasi milenial saat ini harus terus optimis dan memiliki percaya diri agar mampu bersaing dengan bangsa lain. Sebaiknya generasi saat ini harus bisa melihat dunia sebagai peluang, bukan ancaman. Perkembangan ekonomi digital harus dipandang sebagai sebuah peluang karena tumbuh dengan cepat. Generasi milenial memiliki banyak pilihan untuk menjadi aktor di ekosistem ekonomi digital. Sebab pertumbuhan ekonomi saat ini membutuhkan peran kaum milenial. Oleh karena itu, kaum muda harus memiliki rasa peduli dan rasa memiliki terhadap bangsa. Tidak mudah menyerah dan harus memiliki keinginan kuat untuk terus mencoba hal baru. Generasi milenial adalah pemegang kemudi bangsa ini. Ini negara yang kita miliki. Milikilah negara ini dan ciptakanlah masa depan yang gemilang, masa depan bangsa ini. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.